saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh menyatukan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita adanya. Anugerah Tuhan sungguh besar, anugerah Tuhan sungguh nyata bagi kita. Kita boleh menikmati, boleh merasakan dan melihat segala kebaikan Tuhan di dalam segenap hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita datang pada Tuhan dengan mengungkapkan rasa syukur kita lewat pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau satukan hati, kita mau memuji menyembah Dia. Biarlah kerajaan Tuhan turun atas tempat ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan karya Roh Kudus mengawali dan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami mengizinkan Engkau Tuhan Allah Roh Kudus menjamah setiap kami. Engkau melawat setiap kami, Bapakku yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
kami sembah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, memberikan sukacita buat kami Tuhan. Dan kami terus memuji-Mu ya Yesus. Bagian kami memuji-Mu Tuhan Yesus, dan bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Blessing Tuhan ada di tempat ini. Blessing Tuhan ada di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita boleh menikmati rasa ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan, dan pagi hari ini kita boleh lebih lagi bersorak-sorai memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita adalah umat pemenang. Kita dilukis oleh Tuhan. Kita di kehidupan kita di skenario Tuhan untuk menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Amin. Biarlah Tuhan yang berkuasa di atas setiap kehidupan kita. Haleluya.
setiap belenggu dosa kita, mematahkan belenggu dosa, dan kita dijadikan sebagai umat pemenang. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita, ya, kita mau menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini, ada di rumah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan melihat setiap keberadaan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan pernah takut dalam segala keadaan. Kita berserah penuh kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Ya, yang membawa kita kepada kemuliaan yang satu, kepada kemuliaan yang lain. Membawa keubahan yang satu kepada keubahan yang lain. Lewat firman Tuhan pagi hari ini yang menyegarkan setiap jiwa kita. Dan biarlah Tuhan menghembuskan rohnya, memberikan iluminasi kepada kita lewat firman Tuhan pagi hari ini, memberikan sesuatu yang baru buat setiap hati kita, hidup kita menjadi bagian dari firman Tuhan, dan kekuatan yang baru dan iman yang baru, iman kepada Kristus yang teguh menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu terus mengerjakan hal-hal yang baru lewat firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, mari kita pujikan saat berada di tengah gelombang. Haleluya, Yesus.
Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau sudah beracara dari awal pertengahan sampai saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Layakkan kami, layakkan hati kami Tuhan. Kau sucikan dan kuduskan hati kami, pikiran kami Tuhan, telinga kami Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman-Mu, boleh menerima roti yang daripada-Mu Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau tambahkan urapan-Mu Tuhan, Kau beri hikmat-Mu Tuhan. Biar Kau sendiri yang berkata-kata Tuhan, melalui Pak Pendeta Rudi Tuhan, Kau berkati Tuhan, biar Aku sendiri yang berbicara atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini, di minggu pagi ini kita bersama-sama berkumpul. Sampai kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan, kita merindukan Tuhan berbicara lewat firman-Nya bagi setiap kita. Karena kita tahu firman Tuhan adalah jalan kemenangan bagi setiap kita, dan jalan-jalannya adalah jalan-jalan kemuliaan yang akan membawa berkat, baik kita hidup di bumi ini maupun pada kehidupan yang kekal. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Yang Tuhan Rindukan. Yang Tuhan rindukan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita melihat situasi saat ini, seolah kita merasa ada satu tekanan yang besar dari segala arah, baik tekanan itu secara ekonomi, tekanan dalam hubungan dengan sesama, sakit penyakit, dan banyak hal yang lainnya yang kita alami akhir-akhir ini, saudara. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika manusia itu menghadapi tekanan, ya, banyak ahli mengatakan baru itulah aslinya manusia itu kelihatan. Kalau keadaannya semua baik, nampaknya tidak kelihatan. Tapi ketika tekanan itu semakin menghebat, siapa diri kita itu sangat jelas terlihat. Terlihat dari apa? Dari respon terhadap segala persoalan, segala masalah yang menekan kita, yang menghimpit kita. Sehingga dikatakan pada masa-masa yang sukar itulah, seperti pada saat-saat ini, manusia cenderung untuk susah dikendalikan. Saudara, kita perlu terus berdoa. Memang tekanan situasi ini sepertinya bertambah eskalasinya. Ya, kita melihat ada PSBB kembali di Jakarta dan Semarang, juga pandemi COVID belum juga reda surut, belum signifikan menurunnya. Tapi kita melihat juga di situasi perpolitikan Indonesia ini, banyak orang-orang yang mulai tidak puas dan membuat deklarasi segala macam yang arahnya sepertinya mengoreksi. Tapi kita terus berdoa supaya jangan menjadi satu persaingan, jangan menjadi satu ketidakpuasan, karena itu akan cenderung destruktif, saudara. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Rasul Paulus mengingatkan pada anak didiknya Timotius supaya menjelang hari-hari terakhir ini, di masa-masa yang sukar ini, Timotius bersiap sedia. Timotius tetap teguh berdiri di dalam iman percayanya. Kita akan baca lebih dulu 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Masa yang sukar, kata sukar berasal dari bahasa asli Yunani kalepos, saudara, yang artinya adalah masa yang amat sukar, masa kesusahan yang besar, satu keadaan yang chaos, yang ribut, yang susah dikendalikan, susah dikontrol. Dalam hal apa? Dalam hal ekonomi, politik, sosial,
alam semesta, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana dengan manusia? Bagaimana Anda dan saya merespon segala keadaan yang disebutkan masa yang sukar ini? Ada dua macam kaca, ya, supaya kita bisa terlihat, kaca cermin bagi diri kita sendiri. Ada dua kaca cermin. Kalau cerminan kita itu menurut dunia atau menurut kacamata dunia, dan kita tahu bahwa dunia itu berpusat kepada diri pribadi, kepentingan diri, egoisme, keuntungan diri sendiri, manusia akan cenderung menjadi egois, mementingkan diri sendiri, tidak berpikir panjang, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Seperti yang dikatakan Paulus tadi, yang diingatkan pada Timotius, banyak manusia yang akhirnya melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Mereka tidak mau mengalah, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pernah satu kali saya mendengar ada seseorang yang habis ibadah keluar dari gereja beberapa tahun yang lampau begitu, saudara. Ketika saya masih remaja, saya mendengar dia berkata, saya itu tidak merasakan apa-apa setelah mengikuti ibadah di gereja tersebut. Rasanya hamba, rasanya sama saja, tidak ada apa-apa, tidak ada perubahan. Tetapi saya juga mendengar satu orang juga yang sama, yang keluar dari tempat ibadah tersebut, dan dia merasakan adanya satu jamahan, adanya satu sentuhan, adanya satu perubahan daripada rutinitas hidupnya sehari-hari. Maka saya pun bertanya-tanya, mengapa sebagian orang Kristen tidak mengalami kuasa ibadah, sedangkan yang lain mengalami perubahan, mengalami jamahan, mengalami kuasa hidupnya, dan hidup mereka ini berubah. Mengapa kok ada yang tidak berubah, saudara? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika seseorang mengatakan saya tidak merasakan apa-apa, jangan-jangan kita berpikir mereka kehilangan kekuatannya, kekuatan diri mereka sendiri. Kekuatan itu ada dalam tubuh kita sendiri. Kenapa, saudara? Karena pada hakikatnya ibadah itu memberi kuasa. Ibadah itu mentransfer kuasa daripada Tuhan masuk dalam tubuh kita, sehingga kita diaktifkan, kekuatan kita diaktifkan, syaraf-syaraf kita diaktifkan, hormon kita diaktifkan, sehingga ada rasa panas, ada rasa kekuatan yang mengalir dalam tubuh kita. Bukankah kita tahu ketika seseorang itu bersuka cita, ketika seseorang itu bergembira, maka hormon oksitosin untuk mengalir keluar, menjelajah seluruh tubuh kita, dan hormon itu akan memberikan semangat, kekuatan bagi setiap kita. Kenapa? Kalau seseorang tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan dampak apa-apa, itu artinya sesungguhnya kekuatan hidupnya mulai padam, sehingga tidak mampu lagi merasakan adanya sukacita, adanya kegembiraan. Dan itu dibawa ketika mereka mulai masuk dalam tempat ibadah, saudara. Hatinya mulai jauh daripada Tuhan, dan artinya adalah mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa mereka datang ibadah? Mungkin hanya sekedar rutinitas, atau ingin bertemu dengan teman supaya dilihat suci, dilihat kudus, dipandang eksis. Tapi sesungguhnya siapakah yang disembah? Siapakah yang Anda dan saya sembah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Mari kita lihat Yesaya 29 ayat yang ke-13, saudara. Yesaya 29 ayat 13 katakan demikian, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan-jangan keadaan kita seperti yang disindir oleh Yesaya ini, yang dikatakan kepada Yesaya ini. Yesaya mengatakan ini kepada bangsa Israel pada waktu itu. Mereka beribadah, menyembah Tuhan, tetapi hakikat ibadah tersebut, yaitu persembahan hati, itu jauh daripada Tuhan. Sehingga kesimpulannya di kalimat bagian bawah, mereka datang beribadah hanyalah menuruti perintah manusia saja. Aktivitas ibadah menjadi percuma kalau seperti ini. Dan artinya apa? Artinya tidak heran kalau mereka beribadah tetapi mereka tetap berbuat jahat, melakukan kejahatan, tetap menjadi hamba uang. Kenapa? Karena sikap mereka memungkiri adanya kuasa dari setiap ibadah. Ini akan bisa menimpa siapapun, tidak terkecuali, saudara. Kalau kita mulai memungkiri kekuatan Tuhan
yang Tuhan sudah letakkan di dalam hidup kita. Sikap ini hanya bisa diatasi dengan satu keyakinan iman bahwa kuasa Allah itu masih ada, nyata, dan bekerja di dalam setiap pertemuan ibadah. Dan ketika kita meresponinya dengan sedikit kegembiraan dan sukacita saja, maka kuasa itu akan melanda kita dan mengubahkan menjadi sesuatu yang besar, kekuatan yang besar. Makanya Yesus berkata pada murid-muridnya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Jikalau Yesus hadir di tengah-tengah kita, masakan kita tidak merasakan kekuatan daripadanya? Yang kedua, kacamata respon kita terhadap masa sukar adalah menurut Kristus. Kalau tadi menurut dunia, sekarang menurut Kristus. Menurut Kristus artinya apa yang Tuhan rindukan terjadi atas hidup kita, yang Tuhan rindukan untuk lakukan dalam hidup kita. Mari kita lihat apa sikap Tuhan ketika kita datang ke rumah Tuhan, menyikapi segala masa sukar di dunia ini menurut kacamatanya Kristus. 2 Tawarik 16 ayat 9a. 2 Tawarik 16 ayat 9a katakan demikian, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya ulangi ayat ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Haleluya. Ini yang Tuhan rindukan, saudara, dalam hidup kita. Tuhan bukan sekedar hanya merindukan, tapi Dia melakukan sesuatu bagi Anda dan saya. Mari kita lihat bersama apa yang dirindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, kita belajar, kita bercermin daripada respon seorang raja Yehuda, saudara, yang bernama Raja Asa, saudara. Dan ini dituliskan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-12 mulai. Jelasnya lebih lengkapnya dalam 2 Tawarik pasal 14, saudara. 2 Tawarik pasal 14 ayat 1 katakan demikian, kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Ayat 2, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Apa yang dia lakukan? Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Haleluya. Ini adalah hal yang menyukakan hati Tuhan, dan ini dicatat dilakukan oleh Raja Asa ketika dia pertama kali naik tahta menjadi raja menggantikan ayahnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat kisahnya, cerita latar belakang dari teks ini adalah pertama kita tahu Raja Salomo, anak dari Daud, ya, karena ketidaksetiaan Salomo maka kerajaannya terpecah menjadi 2. Kita tahu terbelah menjadi utara dan selatan, saudara, Israel dan Yehuda. Yerobeam yang dulunya hamba Salomo memerintah di kerajaan Israel bagian utara, ibu kotanya Samaria. Ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 28 sampai 31. Dan Rehabeam anak Salomo memerintah kerajaan Yehuda di sebelah selatan, saudara. Asa adalah raja ketiga sekaligus cicit daripada Salomo ini, saudara. Ya, cicit daripada Salomo. Ya, Rehabeam punya anak Abiam, dan kemudian Abiam punya anak Asa. Asa cicitnya Salomo. Haleluya. 2 Tawarik 12 ayat 16 dan 14 ayat 1. Dan disebutnya dia melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan. Namun saudara, ya, setelah 36 tahun, saudara, cukup lama sebetulnya, ya, setelah dari awal pemerintahannya dia baik, ya, berkenan di hadapan Tuhan, menjelang usia yang tua, setelah 36 tahun memerintah sebagai raja, datang yang namanya masa sukar, saudara.
Apa yang terjadi, saudara? Yaitu Raja Baesa dari Israel, dari saudaranya sendiri, 10 suku yang ada di utara, ingin berperang terhadap Yehuda. Asa merasa ketakutan, wajar, karena di Yehuda hanya 2 suku dan di Israel utara 10 suku. Daerahnya juga berlipat kali ganda luasnya dibanding Israel selatan. Namun ketika dalam ketakutan, Asa tidak datang kepada Tuhan, tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi dia meminta pertolongan kepada Aram, saudara. 2 Tawarik 16 ayat 1-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripada. Saudara, inilah yang menjadi tanda tanya, dan kita berkata sayang sekali. Kenapa Asa tidak mengandalkan Tuhan Allahnya, tidak mengandalkan Yahweh yang sudah terbukti menolong dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi ia berpaling kepada Aram, dan dia berkata kepada Raja Aram, jangan gabung dengan utara, jangan sekutu dengan utara, tapi sekutu saja dengan aku. Dalam artian ini kita bisa berkata bahwa sesungguhnya Asa ini jauh lebih jahat dibandingkan Baesa, raja yang di Israel yang notabene adalah sudah dari awal raja menjauh daripada Tuhan. Ini yang patut disayangkan. Dan yang lagi, saudara, ketika ada seorang hamba Tuhan namanya Nabi Hanani diutus Tuhan untuk mengingatkan Asa supaya Asa berbalik dari jalan yang keliru, keputusan yang keliru, Asa responnya sangat buruk sekali. Dia menjadi marah dan kecewa kepada Hanani. Bukan hanya itu saja, ia bahkan memasukkan Hanani ke dalam penjara, dan dia membunuh banyak rakyat, saudara. Dan akhirnya yang sangat disayangkan, Asa menolak untuk bertobat. 3 tahun kemudian, pada pemerintahan tahun ke-39, Asa menderita sakit yang sangat parah di kakinya. Dan firman Tuhan berkata, ia tetap tidak mencari pertolongan Tuhan sampai kepada matinya. Pada ayat yang ke-12, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Asa mati tanpa mengalami pertobatan, saudara. Haleluya. Mata Tuhan menjelajah bumi, mencari Anda dan saya yang bersungguh hati kepadanya. Apa yang dirindukan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama adalah kesungguhan hati kita. Kesungguhan hati kita. Saudara, ketika saya keluar pagi-pagi berjalan-jalan di satu gunung, saya melihat ada seekor elang, ya, atau burung hantu yang bertengger di atas pohon, dan elang ini mengawasi seluruh area yang ada di bawahnya. Elang ini rupanya ingin mencari mangsa, sehingga dia fokus pada mangsanya dan bisa menangkap dengan tepat. Tatapannya begitu tajam dan berwibawa, saudara. Haleluya. Saya membayangkan mata elang, mata Raja Wali seperti matanya Tuhan yang menjelajah seluruh bumi ini. Pertanyaannya, mengapa mata Tuhan harus menjelajah seluruh bumi? Bukankah bumi ini ciptaan Tuhan? Dan tentunya Tuhan paham seluk-beluk ciptaannya sendiri, segala isinya, manusia dan segala ciptaannya yang lain, makhluk-makhluk hidup yang lain. Tapi mari kita lihat firman berkata, mata Tuhan menjelajah dengan teliti, dengan fokus, dengan satu kedalaman. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan satu usaha yang tidak biasa. Dia ingin betul-betul mencari manusia yang bersungguh hati. Dia sepertinya tidak mau terlewatkan ketika ada satu manusia pun yang sungguh-sungguh berharap kepada dia, sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Kesungguhan hati itu berbicara kesetiaan kita pada Tuhan.
Kesungguhan itu berbicara seberapa besar kita menaruh harapan kepada Tuhan. Kesungguhan itu berbicara seberapa besar kita mengandalkan Tuhan, seberapa mungkin kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu kehidupan kita, pun juga ketika masa sukar itu mungkin pernah menimpa setiap kita. Tuhan benar-benar ingin menyelidik dan mencari. Tuhan serius kepada manusia, ada dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh, pastikan kita pasti tidak akan terlewatkan dari matanya Tuhan yang menyorot dan mencari setiap kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu kerinduannya dan Tuhan tidak pernah keliru. Bagi kita yang sungguh-sungguh, pastikan kau mendapatkan jamahan Tuhan, mendapatkan perhatian Tuhan, mendapatkan arahan dari mata Tuhan yang memandang engkau. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan bukan hanya melihat kita, bukan hanya memandang kita, tetapi apa? Tetapi Dia rindu melimpahi kita dengan kekuatannya. Apa yang dirindukan Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua adalah melimpahi kita dengan kekuatannya. Dia bukan hanya berusaha dengan sungguh-sungguh mencari kita, men-screening kita, dan supaya tidak ada yang terlewatkan ketika Dia dapati manusia sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi Dia ingin melimpahi kita dengan kekuatannya. Artinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, artinya kita mengandalkan Tuhan di tengah-tengah masa suka. Bukan kekuatan kita, bukan andalkan manusia. Dan untuk itu ketika tertangkap oleh mata Tuhan, otomatis langsung kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Langsung kekuatannya melimpahi hidup kita, dan kita dimampukan melakukan segala perkara. Haleluya, haleluya. Dan ini yang sangat penting. Karena contoh dari Asa ini bersandar bukan pada Tuhan Allahmu, dan itu yang dikatakan Nabi Hanani, engkau bersandar pada Raja Aram, engkau bersandar pada Raja Aram. Sandaran yang salah kepada sosok yang salah, makanya dia tidak pernah mengalami hidupnya damai, saudara. Di akhir hidupnya yang menderita sakit yang sangat parah. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, perkataan Hanani sesungguhnya berfokus pada hal yang positif. Maksud Hanani apa? Yaitu supaya Asa ini sadar bahwa Tuhan itu tetap melekat pada kita, mengawasi kita, memanggil kita. Ketika kita membutuhkan pertolongannya, ketika kita berseru Tuhan tolong, maka Tuhan langsung cepat akan melimpahi kita dengan kekuatannya. Bukan untuk mengawasi, bukan untuk memata-matai, tapi melimpahkan kekuatannya. Tetapi karena Asa tidak percaya akan perkataan Tuhan, maka dia lebih memilih mengandalkan manusia. Supaya apa? Pikirnya supaya tidak kalah menghadapi serangan musuh. Pikirnya supaya tidak kehilangan banyak tentara, supaya tidak kehilangan negaranya, supaya tidak kehilangan jabatannya. Walaupun dia mau mengorbankan emas dan perak perabotan bait Allah itu diberikan kepada Raja Allah. Tapi yang penting bagi dia adalah dia tidak kehilangan kerajaannya, saudara. Terkadang hal tersebut tidak kita sadari dalam kehidupan kita. Kita nggak sabar menunggu Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan akan tolong, tetapi ketika keadaannya mendesak, kita lebih mencari jawabannya dari keadaan sekeliling kita, orang-orang sekeliling kita. Kita tidak sabar menunggu Tuhan Yesus datang menolong setiap kita. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memberi kekuatan, endunamo, the strength, kekuatan yang dari Dia memampukan kita menanggung segala perkara. Endunamo, kekuatan, to empower, diberdayakan, dimampukan, dan itu hanya dilakukan oleh Roh Kudus sendiri. Apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, saudara? Yang ketiga adalah supaya kita mencapai garis akhir, mencapai garis finish, saudara, mencapai garis akhir, bukan gagal di tengah-tengah. Saya akan bacakan ayat 10 sampai ayat yang ke-12, saudara. 2 Tawarik 16 ayat 10 sampai 12. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel.
Ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, perbuatan Raja Asa ketika kecewa, ketika sakit hati, ketika marah kepada Hanani itu, saudara. Ya, dia kembali tidak mengandalkan pada Tuhan, tapi mengandalkan manusia. Ketika teguran tiba, dia sakit hati, marah. Bahkan dia tidak sadar yang dia marahi adalah hambanya Tuhan, nabinya Tuhan yang namanya Hanani, saudara. Dia masukkan dalam penjara. Dia tidak menghargai perkataan nubuatan Hanani, perkataan teguran dari Tuhan, malah menggantinya dengan kejahatan. Bukan hanya itu, dikatakan dia juga menganiaya rakyat yang protes tindakannya terhadap Hanani ini. Bapak Ibu dan Saudara, saya betapa mengerikan kalau iblis mulai masuk dalam kehidupan manusia. Lewat apa? Lewat rasa kecewa, lewat rasa sakit hati. Sekejap saja iblis bekerja menjatuhkan iman percaya kita, menjatuhkan kekuatan kita, berganti segala kebaikan kita yang sudah dilakukan sekian lama menjadi hilang karena kejahatan yang kita lakukan. Dan kejahatan itu begitu besar. Contohnya pada Raja Asa ini, 30 tahun, 6 tahun perbuatan yang dipuji Tuhan hilang hanya karena kecewa dan sakit hati saja, saudara. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita mengalami tekanan masalah persoalan, jangan sampai kita itu merasa kecewa terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap pasangan hidup kita, terhadap sahabat kita, terhadap orang-orang percaya. Ketika kita merasakan mulai ada bibit kecewa, ketahuilah itu adalah satu cobaan bagi kita untuk mengangkat level hidup kita supaya naik lebih tinggi lagi, dan cepat-cepat kita hapuskan rasa kecewa dan sakit hati itu dan menyerahkannya itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena kecewa, sakit hati akan menghambat perjalanan kita, sehingga dampaknya akan membuat kita tidak bisa sampai garis akhir, tidak bisa sampai finish, karena kita jatuh terjerembab di tengah-tengah perjalanan, dan akhirnya kita gagal mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu kehidupan kekekalan, yaitu surga yang mulia, yaitu upah berkat yang melimpah, yaitu mahkota kemuliaan bagi setiap kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita mengakhiri kehidupan kita bukan dalam daging, tetapi dalam roh. Paulus berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah sekarang kamu mengakhirinya di dalam daging? Mari Bapak Ibu, kita tetap jaga hati kita, kita tetap libatkan Tuhan dalam segala hal, dan jangan lupa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Apa yang dirindukan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu semuanya? Yang pertama adalah kesungguhan hati kita kepada Tuhan, maka Dia akan melihat setiap kita ketika kita bersungguh-sungguh. Yang kedua, Dia tidak hanya melihat, mengawasi kita, tapi Dia ingin melimpahkan kepada kita kekuatannya yang maha dahsyat itu, dan itu memampukan kita mencapai garis finish. Dan Dia mau Anda dan saya mencapai garis finish, garis akhir, dengan sukses, dengan keberhasilan yang gilang gemilang di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan selalu Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan dapat kita raih, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini memberi kekuatan bagi setiap kita untuk kita terus mendekat kepada Tuhan, dan terus biarkan kerinduan hati Tuhan menemukan tambatan di dalam hidup kita. Biarlah kerinduan hati Tuhan dipuaskan ketika matanya melihat kehidupan setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Biar firman-Mu memperkuat setiap kami, langkah kami untuk teguh berdiri, karena kami tahu yang Tuhan rindukan, Tuhan dapati di dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu tertanam lebih dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita terus berdoa bagi negara kita Indonesia ini, bagi para pemimpin bangsa, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, segenap jajaran pemerintahan di pusat dan di daerah, TNI dan Polri,
biar mereka bersatu hati, menjalin satu kesatuan unity yang indah untuk membangun kembali Indonesia ini, teristimewa untuk menghilangkan pandemi COVID-19 Tuhan, di mana kami melihat sudah mulai ditemukan adanya vaksin untuk COVID-19 ini, dan untuk pemulihan perekonomian Indonesia ini, dan bersama-sama memberikan rasa damai tentram bagi seluruh rakyat Indonesia ini, sehingga mereka semua rakyat Indonesia tunduk dan patuh atas segala peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia ini. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu melimpah, hikmat marifatmu melimpah, secara khusus kepada Bapak Presiden kami, Bapak Joko Dwi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk para dokter, pelayan medis, perawat, dan semua yang bergerak di bidang pengobatan. Tuhan sertai mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka masih berjuang terus di garda depan untuk membebaskan Indonesia ini dari serangan pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah juga bagi kami semua rakyat Indonesia dan orang-orang percaya saat ini sedang sakit, yang lemah tubuh dan yang mungkin terdampak COVID-19. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu. Engkau Yehova Rafa yang memulihkan dan menyembuhkan kami semua. Kami berharap dan mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami terus berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan yang permanen di GPTKU Ngalian. Mari turut campur tangan-Mu ya Tuhan, dari sejak awal dan sampai akhirnya. Dan kami semua umat-Mu akan memasuki garis finish dengan sukacita ilahi yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pimpin kami semua dari awal hingga akhirnya. Bahkan sampai pada akhirnya kami tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih dan mengasihi Tuhan, kita angkat dua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara semua pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dalam kuasa Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.